Purnama Sidi Wonosobo mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Semoga pengsalin zamannya kabika kan dewasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang kesemuanya mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena izinnya lah maka alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan jamaah sholat subuh di masjid yang agung ini. Sholat subuh dengan berjamaah pakai nama sholatul lail kullah. Berjamaah di dalam sholat subuh itu seakan-akan sholat malam semalam suntuk. Oleh karena itu berbahagialah bagi mereka yang membiasakan untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian daripada itu apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini hanya yaitu masalah sholawat. Memang di dalam surat Al-Ahzab Quran ayat 56 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat malaikatnya mengucapkan sholawat untuk Nabi. Oleh karena itulah sedangkan Allah dan malaikat saja mengucapkan sholawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang yang beriman, bersolawatlah untuknya dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Nah, yang dimaksud dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dari Allah, tadi itu dari Allah, dari malaikat, kemudian juga dianjurkan kepada orang yang beriman. Kalau sholawat itu dari Allah, ini berarti Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi kita. Kalau dari malaikat, berarti memintakan ampun baginya. Nah, kemudian kalau dari orang-orang mukmin, berarti berdoa supaya beliau Nabi Muhammad SAW selalu diberi rahmat. Ini. Adapun sholawat yang masyru', artinya yang disyariatkan, masyru' itu lafaz sholawat yang masyru' yang paling utama. Itu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Sahihnya, demikian juga di dalam kitab Muslim. Qulu ini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah sholawat yang masyru' yang ditentukan oleh syarat. Adapun sholawat yang lain, nah ini yang perlu saya sampaikan. Ini apa itu?
banyak sholawat-sholawat yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya di dalam hadis, yang otomatis perlu kita hindari. Misalnya sholawat nariyah yang populer di masyarakat, yaitu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tammatan wa ala sayyidina Muhammadin alladzi tankhilu bil muqad wa tanfarijul muqrab wa tuqda bil hawaij. Yang artinya, nah ini kalau kita melihat artinya baru saja kita sadar bahwa itu adalah sholawat yang tidak dituntunkan oleh syariat. Ya Allah, berikanlah sholawat yang sempurna dan keselamatan yang sempurna. Nah ini kepada junjungan kami Muhammad yang, nah ini karenanya lah semua yang tersimpul menjadi terlepas, semua kesulitan bisa lenyap, dan karenanya semua kebutuhan bisa terpenuhi. Nah ini di sini ini. Jadi seakan-akan Rasulullah Muhammad SAW itu selalu dapat melepaskan setiap kesimpulan, setiap simpul. Demikian juga dapat melenyapkan kesulitan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dapat memenuhi kebutuhan. Di sini nih. Padahal Rasulullah sendiri betapa banyaknya mendapatkan kesulitan. Demikian juga betapa banyaknya kebutuhan-kebutuhan daripada Rasulullah yang belum dapat dipenuhi oleh Rasulullah sendiri. Nah ini bertentangan dengan firman Allah yang tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Nah ini illa masya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksur minal khairi wa ma massani yasu'u in ana illa nadhir wa basyiru liqaumin yu'minun. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Katakanlah Muhammad, kalau ada kalimat qul itu Allah mendikte kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya, termasuk kepada kita, yang bahasanya itu sudah didikte oleh Allah. Aku katakanlah kepada umatmu bahwa aku Muhammad tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula berkuasa menolak kemudorotan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan. Aku tidak lain. Aku yang dimaksud di sini adalah aku Nabi Muhammad SAW. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Juga ada lagi, yaitu misalnya katakanlah sholawat Burdatul Busri, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam, yang artinya ya Tuhanku demi Mustafa. Nah dimaksud Mustafa di sini orang yang terpilih adalah Rasulullah. Sampaikanlah segala keinginan kami dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Wahai Zat yang mempunyai kemuliaan yang luas. Inilah. Ini dilihat daripada
demi Rasulullah. Ini tidak bisa. Kalau kita sumpah itu adanya hanya demi Allah. Saya pernah dulu kehilangan sepeda, kemudian diketemukan. Akhirnya saya masuk ke pengadilan pada saat itu oleh pegawai pengadilan, dituntunkan untuk sumpah. Dia menuntut demi Allah, saya suruh menirukan ya, demi Allah, demi Rasulullah. Saya diam saja. Pak, tolong ditirukan ya. Ya, demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Saya diam saja. Kemudian kepala pengadilan pada saat itu sudah. Sekarang begini saja, mari Pak Zaid bersama-sama dengan saya. Demi Tuhan, dia orang Kristen kebetulan. Jadi tidak menggunakan demi Allah, demi Rasulullah. Yang namanya demi itu hanya Allah saja. Nah ini demi Mustafa, demi Rasulullah. Sampaikanlah segala keinginan kami dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Wahai Zat yang mempunyai kemuliaan yang luas. Lah ini bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, man khalafa bi ghairillah, ini faqad kafara au asyraka. Yang artinya barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, ini hati-hati ini, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Jadi kalau demi itu tidak lain hanya demi Allah, tidak ada demi Rasulullah. Sebab sekarang ini yang menyaksikan itu hanya Allah tok. Mohon disaksikan oleh Allah. Dan sekarang ini yang dapat menyaksikan amal kita tidak lain hanya Allah. Ini hadis At-Tirmidzi nomor 1545, hadis Ahmad nomor 34, 69, 86 dengan sanad sahih dan disahihkan juga oleh Al-Hakim pada kitabnya juz 4 halaman 97, disepakati oleh Al-Albani dalam Al-Jami' 2080. Nih, lalu ada lagi sholawat Al-Badriyah, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasal nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Allah. Yang artinya semoga sholawat dan salam dari Allah kepada Toha. Yang dimaksud dengan Toha adalah Rasulullah. Sholawat dan salam dan Allah dari Allah semoga tercurahkan kepada Yasin. Yang dimaksud Yasin di sini adalah Rasulullah, yaitu kekasih Allah. Kami bertawassul dengan Bismillah dan dengan Al-Hadi, sang pembawa petunjuk, yaitu Rasulullah, dan semua yang berperang di jalan Allah dari perang Badar. Nah ini bertentangan dengan tawasul. Nanti kapan-kapan saya sampaikan masalah tawasul yang disyariatkan. Bahwa tawasul yang disyariatkan itu ada 3 macam. Satu yaitu tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, asma wal sifat. Yang kedua tawasul dengan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang berdoa itu sendiri. Kemudian tawasul dengan doa orang yang soleh. Juga bertentangan dengan firman Allah sebagaimana tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Demikian juga di dalam surat Ali Imran ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami,
sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Ini hanya kepada Allah, tidak dengan perantara mereka-mereka yang ada di peperangan Badar dan sebagainya. Oleh karena itulah kesimpulannya sholawat yang disyariatkan, ada sholawat Badar, ada sholawat Naria, ada sholawat yang lain-lain. Betapa banyaknya sholawat-sholawat ini. Ada sholawat Al-Masisiyah, ada sholawat Al-Fatih, ada sholawat Basisiyah dan sebagainya. Betapa banyaknya model-model sholawat. Tetapi satu-satunya sholawat yang disyariatkan oleh agama tidak lain adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adapun salat Nawriyah, salat Badriyah dan sebagainya itu justru menjadikan bid'ah sebab tidak dituntunkan oleh syariat. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita sekalian di dalam menyampaikan sholawat yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Nasrul minallah fathul gharib. Demikian saja, mari kita tutup dengan doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.